Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 58. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiao Chen terdiam setelah mengatakan ini. Lalu ia mengeluarkan belati itu dan melanjutkan, permukaan belati itu tidak akan begitu bersih jika aku tidak melakukannya. Kalau tidak, itu akan merobek sepotong besar daging. Aku takut dia bahkan akan menggigit kayu itu. Liu Suifeng berpikir sejenak dan merasa perkataan Xiao Chen masuk akal. Ekspresinya berubah hangat, lalu ia berkata, "Ye Chen, terima kasih. Kau tidak hanya membantuku mendapatkan kembali bunga kristal es, kau bahkan menyelamatkan Chu Xingyun. Xingyun mungkin salah paham, tapi aku akan membantumu menjelaskannya nanti." Xiao Chen tersenyum tipis dan menepuk punggung Liu Suifeng, "Jangan bilang begitu. Aku sudah menerima banyak perhatian dari kakak Ruyue di puncak Qingyun. Melakukan semua ini memang sudah menjadi tanggung jawabku. Soal kesalahpahaman yang dia alami, tidak perlu dikhawatirkan. Lagi pula, dia sudah hampir pulih. Aku tidak akrab dengannya, jadi tidak masalah menanggung noda seperti itu." Setelah Xiao Chen selesai berbicara, ia mengeluarkan pil pengisi darah dan segulung perban. Setelah kera es melukainya, ia membeli perban ini untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan. Perban itu dilapisi obat berkualitas baik, jauh lebih efektif daripada perban biasa. Xiao Chen menyerahkan perban dan pil obat kepada Liu Suifeng, sambil berkata, "Bantu perban lukanya." Akhirnya, Liu Suifeng mengambil perban dan pil itu, lalu berjalan mengelilingi Chu Xingyun beberapa kali. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, ia tersipu dan berkata, "Saudara Ye Chen, lebih baik kau saja yang melakukannya. Aku tidak punya pengalaman. Apa-apaan ini? Bocah ini baru saja menyuruhku untuk lebih tegas." Saat gilirannya tiba, dia malah berbalik dan lari, pikir Xiao Chen tanpa daya. "Kau tidak mengejarnya. Ini kesempatan bagus untukmu tampil. Kau ingin aku yang melakukannya. Kau yakin?" Liu Suifeng bergumam, "Tidak pantas bagi pria dan wanita untuk saling bersentuhan. Aku takut setelah Xingyun bangun, dia akan menyalahkanku." Biasanya, Liu Suifeng tampak sangat riang dan santai, tetapi sekarang ia begitu pendiam. Xiao Chen benar-benar kehilangan kesabaran dan mengambil kembali pil dan perbannya. Sila, ini bukan pertama kalinya Xiao Chen melakukan ini, ia sudah sangat familiar dengan hal ini. Tak lama kemudian, ia merobek pakaian di sekitar luka Chu Xingyun. Ini memperlihatkan bercak besar kulit putih krem. Xiao Chen sudah memantapkan tekadnya sebelumnya. Ia mengeluarkan pil pengisi darah dan mengoleskannya pada luka setelah menghancurkannya. Kemudian, ia mengangkat pinggang Chu Xingyun dan membalut lukanya lapis demi lapis. "Selesai," kata Xiao Chen setelah dia selesai mengikat simpul terakhir dan bangkit. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen mulai mengatur rampasan perang. Ia berhasil menemukan 50 batu roh kelas rendah lainnya pada Yan Tianzeng. Ditambah dengan batu roh kelas rendah yang diperoleh dari 7 murid puncak biyun, totalnya ada lebih dari 200 batu roh kelas rendah. Selain pil obat dan batu roh, Xiao Chen juga menemukan buku panduan untuk 3 gambar awan mengalir. Xiao Chen menyisihkan setengah dari batu roh untuk Liu Suifeng. Namun, Liu Suifeng bersikeras untuk tidak mengambilnya. Ia berkata bahwa itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan bunga kristal es. Terlebih lagi, orang-orang ini dibunuh oleh Xiao Chen sendiri, tidak masuk akal baginya untuk mengambil batu roh. Xiao Chen merasa tak berdaya. Baru setelah ia mengurangi jumlahnya menjadi 10 batu roh sebagai tanda niat baiknya, Liu Suifeng menerimanya. Setelah itu, Xiao Chen mulai menyapu medan perang, menggunakan api sejati guntur ungu untuk membakar habis semua mayat di tanah. Kemudian Xiao Chen mengamati anak kuda awan api di dekatnya, binatang roh ini tidak berkeliaran. Xiao Chen takut meninggalkan jejak apapun dan hanya bisa membunuh semua anak kuda awan api yang bernilai ribuan tael emas. Setelah selesai melakukan semua ini, ia menatap Song Qianhe yang tak sadarkan diri dan menunjukkan ekspresi jijik. Ia menendangnya dengan keras, membuatnya terlempar, dan akhirnya terduduk serta tergantung di pohon. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Chen menghampiri Liu Suifeng dan berkata, "Herbal apa yang dicari Chu Xingyun?"
Tidak ada waktu untuk disia-siakan, aku akan membantunya mengumpulkannya. Setelah dia bangun, kita akan segera pergi. Liu Suifeng berpikir sejenak dan berkata, aku tidak ingat dengan jelas, dia hanya memberitahuku sekali. Ada rumput hati es, bunga penyembunyi embun beku, buah es dingin, dan juga teratai salju ungu, kurasa. Ini semua herbal peringkat 5, seharusnya tidak sulit ditemukan, pikir Xiao Chen. Jaga dia, saat aku kembali, kita akan segera pergi. Setelah berbicara, Xiao Chen segera pergi, menghilang dari pandangan Liu Suifeng. Tak lama kemudian, ia berhenti di atas sebuah pohon besar. Inti spiritual dalam kesadarannya keluar bersama indera spiritualnya. Seketika, semua herba di sekitarnya muncul dalam kesadaran Xiao Chen. Terlalu banyak herbal, Xiao Chen mengeluarkan beberapa arahan, menghilangkan semua herbal yang bukan peringkat 5. Tak lama kemudian, hanya sekitar 100 herbal peringkat 5 yang tersisa di lautan kesadarannya. Ini membuatnya jauh lebih mudah untuk mencari. Xiao Chen membuka matanya dan tersenyum. Dia sudah menemukan area tempat rumput hati es tumbuh. Tempat itu memiliki banyak ular es dingin tingkat 4. Xiao Chen berpikir sejenak dan menemukan cara untuk mengatasinya. Mereka hanyalah binatang roh tingkat 4, tidak perlu menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk melawan mereka. Saat Xiao Chen sedang memikirkan cara mendapatkan ramuan herbal, Chu Xingyun bangun lebih awal dari yang diperkirakan. Yang terpenting, Xiao Chen telah meremehkan kekuatan Chu Xingyun. Terlebih lagi, karena kondisinya yang lemah, ia juga tidak memukulnya terlalu keras. Saat Chu Xingyun perlahan terbangun, kepalanya terasa pusing. Setelah waktu yang lama, ia perlahan tersadar dan melihat perban di dadanya. Wajah cantiknya langsung memerah dan berkata kepada Liu Suifeng di sampingnya, Suifeng, siapa yang merobek pakaianku? Liu Suifeng terkejut dan takut Chu Xingyun akan salah paham. Ia segera menyingkirkan tanggung jawab, Ye Chen yang membalutmu. Aku tidak terlalu ahli dalam hal-hal seperti ini. Chu Xingyun menunjukkan ekspresi kesal saat ia berusaha duduk. Ia bersandar di pohon dan berkata, Ye Chen ini. Awalnya kukira dia hanya licik dan licik, hanya omong kosong belaka. Aku tidak menyangka dia ternyata orang yang tidak punya rasa sopan santun. Tidak heran kakak senior Leng memanggilnya bajingan cabul. Liu Suifeng merasa malu. Ia melihat situasinya semakin gawat, dan ia segera menceritakan apa yang dijelaskan Xiao Chen kepadanya. Setelah Chu Xingyun mendengarnya, ia memikirkannya cukup lama. Ia tahu apa yang dikatakan Xiao Chen masuk akal dan ia telah salah paham. Ia merasa malu, tetapi ia tidak mau mengakui kesalahannya. Meski begitu, ia tidak bisa begitu saja merobek pakaian seorang wanita, apalagi membicarakan hal-hal tercela seperti itu. Ledakan. Tiba-tiba, Xiao Chen mendarat di tanah dan menendang awan debu. Ia terkejut melihat Chu Xingyun terbangun, dan berkata dengan heran, kapan kau bangun? Kau perlu tidur setidaknya 10 jam. Kalau tidak, tubuhmu akan butuh waktu lama untuk pulih. Melihat Xiao Chen kembali begitu tiba-tiba, Chu Xingyun semakin tersipu. Xiao Chen menatap Liu Suifeng, dan keduanya saling berpandangan. Xiao Chen mengerti apa yang sedang terjadi dan tak kuasa menahan diri untuk mendesah. Jika ini dunianya sebelumnya, ini akan dianggap biasa saja. Sekarang setelah ia berada di dunia ini, segalanya menjadi begitu rumit. Xiao Chen melemparkan sebotol pil penambah darah kepada Chu Xingyun dan berkata, kalau kamu ngotot tidak bisa tidur, minumlah obat ini selama 3 hari. Minum dan oleskan. Sekali sehari sudah cukup. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, ia melambaikan tangannya dan melemparkan ramuan yang baru saja dipetiknya kepada Chu Xingyun. Sebuah kapal perang perak terbang keluar dari mata kanannya, dan ia melompat ke atasnya. Liu Suifeng juga membantu Chu Xingyun naik. Ketika Xiao Chen melihat mereka berdua telah naik, ia segera mengendalikan kapal perang untuk menuju pintu masuk lembah angin jahat. Setelah beberapa saat, Chu Xingyun telah merapikan ramuan-ramuan itu. Ia menemukan semua ramuan yang ia butuhkan ada di sana, tidak ada satupun yang kurang. Ia berjalan ke belakang Xiao Chen dan berkata, terima kasih, dengan lembut. Xiao Chen merasa sedikit malu, lalu tersenyum, tidak perlu berterima kasih padaku. Kita harus dipertimbangkan bahkan sekarang. Kemudian Xiao Chen memikirkan tentang apa yang telah dilakukannya, dan dia juga merasa bahwa ada banyak hal yang salah darinya. Meskipun semua yang dia lakukan dengan niat baik,
dia salah karena mengatakan hal seperti itu kepada seorang gadis. Mungkin inilah alasan Xiao Chen membantunya mengumpulkan ramuan herbal, itu adalah cara untuk membalas budinya. Oh ya, Sui Feng, apakah ketiga kuda kita akan baik-baik saja? Tanya Xiao Chen, mencoba mengalihkan topik. Liu Sui Feng menjawab, seharusnya tidak ada masalah. Bahkan jika kita pergi, orang-orang di sana akan tetap merawat mereka. Kita hanya perlu kembali lagi nanti untuk mengambilnya. Perjalanan berlanjut dalam keheningan, Xiao Chen tidak melanjutkan bicaranya sambil mengemudikan kapal perang perak itu untuk melaju dengan kecepatan tertingginya. Kapal perang perak itu berubah menjadi kilatan cahaya perak, melesat tinggi ke angkasa. Ketika mereka bisa melihat pegunungan Lingyun, Xiao Chen perlahan mengurangi kecepatannya. Wilayah udara paviliun pedang surgawi memiliki beberapa batasan dengan kekuatan yang berbeda-beda. Jika kapal perang atau orang-orang itu bukan dari paviliun pedang surgawi, mereka tidak akan selamat dari upaya menerobos masuk, bahkan jika mereka memiliki 9 nyawa. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan melakukan kesalahan ini. Ketika mereka hampir sampai di kaki gunung, Xiao Chen mengendalikan kapal perang peraknya untuk mendarat perlahan. Kemudian mereka bertiga mulai berjalan menuju pegunungan Lingyun. Sesampainya di pintu masuk, mereka berpisah. Liu Sui Feng terpaksa mengirim Chu Xinyun kembali, meninggalkan Xiao Chen untuk kembali ke puncak Qingyun sendirian. Saat ini, hari sudah hampir senja. Saat Xiao Chen bergegas ke puncak Qingyun, malam sudah sepenuhnya tiba. Ia mengalami lebih banyak hal hari ini daripada biasanya. Xiao Chen merasa sangat lelah, dan setelah memasuki kamar, ia langsung jatuh ke tempat tidur dan tertidur. Di tengah malam, saat sedang linglung, ia mendengar serangkaian ketukan keras di pintu. Hal ini mengagetkan Xiao Chen hingga ia terbangun dari tidurnya. Xiao Chen membuka matanya dengan enggan, lalu membuka pintu dengan murung. Ia berteriak, "Siapa ini, mengganggu tidurku?" Puci, niat membunuh dingin yang menggetarkan dan menggigit menyelimuti Xiao Chen, menyebabkan Xiao Chen terbangun sepenuhnya. Kemudian, ia dengan waspada mundur ke belakang. Sebuah pedang kecil melintas, nyaris mengenai hidungnya. "Kau sudah bangun, atau masih ingin tidur?" Tentu saja, hanya Liu Ruyue yang bisa menggunakan cara sekeras itu untuk membantu seseorang menghilangkan rasa kantuknya, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Xiao Chen melihat ekspresi Liu Ruyue yang sangat muram dan dingin. Ia bertanya dengan hati-hati, "Kakak Ruyue, apa yang terjadi? Kenapa kau membangunkanku di tengah malam?" Mata Liu Ruyue memerah saat ia berkata dengan marah, "Kau masih berani bertanya? Setelah kejadian sebesar ini, kau bahkan tidak repot-repot memberitahuku dan langsung tidur. Apa kau masih menghormati majikanmu ini?" Xiao Chen belum pernah melihat Liu Ruyue semarah ini sebelumnya. Meskipun emosinya sangat buruk sebelumnya, situasinya sangat berbeda dengan yang dilihatnya hari ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Selain marah, dia tampak sedikit terluka. Ada nada kecewa yang jelas dalam suaranya. Xiao Chen segera memikirkan alasan kemarahan Liu Ruyue. Ia pun menjelaskan, "Kakak Ruyue, kurasa aku sudah menangani situasi di lembah angin jahat dengan sangat rapi. Seharusnya tidak ada masalah." Tiba-tiba, kepala babi muncul di samping Xiao Chen dan berkata dengan suara gemetar, "Ye Chen, sebaiknya kau minta maaf pada adikku. Dia sudah tahu segalanya." Catatan, kepala babi, dalam bahasa Mandarin, ini adalah cara untuk menyebut seseorang bodoh, tetapi dalam kasus ini, saya yakin penulis bermaksud bahwa dia dipukuli sampai kepalanya merah dan bengkak, sehingga menyerupai kepala babi. Kepala babi yang tiba-tiba muncul di malam hari itu mengejutkan Xiao Chen. Setelah mengamati dengan saksama, ia menyadari bahwa itu adalah wajah manusia yang dipukuli hingga bengkak. Xiao Chen menatapnya lama, tetapi ia tidak dapat mengenali orang itu. "Siapa kau?" "Aduh, aku, Liu Sui Feng." Liu Sui Feng tergagap pelan karena bibirnya juga bengkak. Ia menangis dalam hati, bahkan Xiao Chen pun tak bisa mengenalinya. Saat ia keluar besok, ia pasti sudah tamat. Xiao Chen merasa malu, jadi ia mencoba menjelaskan atas nama Liu Sui Feng, "Kakak Ruyue, sebenarnya ini demi mendapatkan bunga kristal es. Itu semua ideku, tidak ada hubungannya dengan kakak Sui Feng." Liu Ruyue menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak salah, yang salah adalah Sui Feng. Ini karena kecerobohannya di masa lalu mengungkapkan keberadaannya. Lebih jauh lagi,
dia bahkan membawa orang yang tidak terkait. Mendapatkan bunga kristal es adalah suatu keharusan, bahkan jika kita harus menyinggung puncak biyun. Dengan mendapatkan kembali bunga kristal es yang hilang, kau tidak melakukan kesalahan apapun. Malahan, kau telah memberikan kontribusi yang besar. Yang aku nggak ngerti adalah, setelah kejadian sebesar ini, kenapa kamu nggak langsung cerita? Kamu tahu kan seberapa serius masalah ini? Xiao Chen merasa bersalah dan berkata dengan suara lembut, kupikir dengan memberi Song Qianhe pil dan menghancurkan semua bukti, tidak akan ada masalah. Liu Ruyue tertawa dingin, cara berpikirmu terlalu naif. Penyihir kecil itu juga. Jangankan membahas apakah ada penawar untuk pil yang bisa membuat seseorang kehilangan ingatan selama sehari. Sekalipun tidak ada penawarnya, dia hanya akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Jika kejadian hari ini sudah direncanakan sebelumnya, bahkan jika dia lupa kejadian hari itu, berdasarkan di mana dia berada, dia akan bisa menyimpulkan siapa yang merampas bunga kristal es. Keringat dingin mengucur di punggung Xiao Chen. Kenapa ia hanya berpikir sampai sejauh itu? Awalnya ia berpikir dengan membuatnya melupakan kejadian hari itu, tidak akan ada masalah. Sepertinya ia terlalu menyederhanakan pikirannya. Di puncak pegunungan Lingyun, tepatnya di puncak Biyun, terdapat area dengan energi spiritual yang sangat padat. Area ini berada di puncak-puncak Biyun, dan merupakan tempat berkumpulnya energi spiritual. Area ini merupakan salah satu dari 7 cabang Vena roh bawah tanah pegunungan Lingyun dan bisa dikatakan sebagai salah satu tempat dengan energi spiritual paling melimpah di negara Qin besar. Saat berkultivasi di sana, seseorang akan menyerap energi spiritual 4 atau 5 kali lebih cepat daripada orang biasa. Namun, jumlah orang yang bisa mendapatkan manfaatnya terbatas. Seorang lelaki tua duduk di atas batu di puncak. Energi spiritual di sekitarnya terus mengalir ke dalam tubuhnya. Ada gumpalan asap hijau mengepul dari dahinya. Orang ini adalah Master Puncak Biyun, Song Ke. Ia sudah mencapai puncak Martial King, dan yang ia butuhkan hanyalah dorongan terakhir untuk menjadi Martial Monarch. Setelah berbagai tetua paviliun pedang surgawi meninggal 20 tahun lalu, seorang ahli seperti Song Ke menjadi salah satu dari 10 orang terkuat di paviliun pedang surgawi. Terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Sesosok tubuh bergegas naik dari kaki gunung. Ia membawa pedang tebal di punggungnya. Ketika jaraknya sekitar 10 meter dari lelaki tua itu, ia memperlambat langkahnya hingga berhenti. Ekspresi wajahnya jelas menunjukkan kegugupan yang luar biasa. Song Ke merasakan kehadiran orang ini dan perlahan membuka matanya. Matanya berbinar saat ia menatap orang itu dan mengerutkan kening. Ia berkata dengan nada tidak senang, Gongming, kurasa aku sudah bilang padamu untuk tidak menggangguku selama setengah bulan. Orang yang bernama Gongming adalah salah satu murid terakhir Song Ke. Meskipun ia bukan pewaris sejati puncak Biyun, status dan kedudukannya serupa. Di seluruh puncak Biyun, selain para tetua, hanya dia yang berani datang dan mengganggu kultivasi Song Ke. Zhao Gongming merasa sangat gugup di dalam hatinya, lalu berkata dengan lembut, menjawab pertanyaan guru. Ada kabar dari aula utama sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa tablet kehidupan Junior Brother yang disimpan di aula utama memiliki aura yang sangat lemah. Sepertinya, itu. Ekspresi Song Ke berubah serius saat dia berkata dengan suara cemberut, sepertinya apa? Zhao Gongming menguatkan dirinya dan berkata, sepertinya dia dalam bahaya dan bisa mati kapan saja. Ledakan. Song Ke tiba-tiba berdiri, dan batu yang ia duduki hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Angin bertiup menerpa mereka, dan mereka berubah menjadi debu, beterbangan bersama angin. Niat membunuh yang menggemparkan terpancar di matanya. Song Ke pun menenangkan diri dan berkata, kapan ini terjadi? Kemana Qianhe pergi? Dengan siapa dia pergi? Ceritakan semuanya secara detail. Sebelum datang, Zhao Gongming telah mengumpulkan semua informasi. Ia segera mulai menceritakan secara sistematis, memberikan semua detailnya. Kemarin, saudara muda memimpin 6 murid puncak Biyun ke paviliun angin jahat. Mereka semua adalah Grandmaster bela diri tingkat menengah ke atas. Kabar yang kudapatkan adalah Liu Ruyue membutuhkan bunga kristal es dari paviliun angin jahat untuk membuat obat demi menyelamatkan seseorang. Aku tidak tahu bagaimana adik muda mendengar kabar ini, tetapi dia memimpin sekelompok orang untuk bergegas ke paviliun angin jahat mendahului mereka.
Sejak itu, tidak ada kabar tentang kelompoknya. Cahaya dingin berkilat di mata Songke. Ia berkata dengan suara dingin, Liu Ruyue. Sebaiknya dia berdoa agar tidak terjadi apa-apa padanya. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang di puncak Qingyun, tanpa ampun. Ayo, kita pergi ke kota Saber. Di kediaman wali kota di kota Saber, Ge Yunbin mendengarkan cerita Zhao Gongming dengan saksama sebelum berkata kepada Songke, Saudara Song, jangan khawatir. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mencari putra Anda. Songke menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan Kota, terima kasih atas usahamu. Mata-mata ada di mana-mana dalam radius beberapa ratus kilometer dari kota Saber. Pergi ke lembah angin jahat untuk menemukan satu orang bukanlah hal yang sulit bagi Ge Yunbin. 2 jam kemudian, ada kabar. Seorang murid luar segera masuk dan melapor ke Tuan Kota. Kami telah menemukan kakak senior Song di lembah angin jahat. Haruskah kami mengirim seseorang untuk membawanya kembali? Songke berkata, tidak perlu. Bawa aku ke sana segera. Aku ingin melihat siapa yang berani melakukan hal seperti itu. Di lembah angin jahat, Songke menyaksikan seseorang menggendong Song Qianhe turun dari pohon. Matanya penuh amarah, wajah Song Qianhe penuh jejak kaki, ia telah dipukuli hingga tak lagi menyerupai manusia. Beberapa murid puncak biyun yang mengikutinya dengan cepat menyeka semua darah di Song Qianhe, memberinya pil obat, membalutnya, dan menggunakan esensi mereka untuk menyembuhkan luka dalam dirinya. Setelah sekian lama, Song Qianhe perlahan terbangun. Melihat orang-orang di depannya, ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia bertanya dengan nada aneh, Ayah, kakak senior, mengapa kalian di sini? Di mana aku? Sial, kenapa sakit sekali? Setelah berbicara, Song Qianhe menyadari bibirnya terasa sangat sakit. Saat itulah ia menyadari bahwa ia terluka parah dan seluruh tubuhnya tertutup perban. Apa yang terjadi? Di mana Xiao Jiu dan yang lainnya? Kenapa aku jadi begini? Siapa yang melakukan ini? Song Qianhe berusaha sekuat tenaga mengingat, tetapi ia tidak bisa mengingat apapun. Bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Lupakan pil kekhawatiran. Ge Yunbin bertukar pandang dengan Songke, keduanya memiliki jawaban di hati mereka. Keduanya berjalan di belakang Song Qianhe dan mengulurkan tangan kanan mereka. Esensi murni namun bergelora mengalir ke tubuh Song Qianhe. Esensi itu berenang cepat di dalam tubuh Song Qianhe. Tak lama kemudian, ia menemukan energi obat yang telah menetap di dantiannya. Keduanya tiba-tiba mengerahkan kekuatan secara bersamaan. Song Qianhe membuka mulutnya dan memuntahkan cairan hijau pucat ke tanah. Ge Yunbin menarik tangannya dan berkata, jika hari lain berlalu, energi obat pil lupakan kekhawatiran akan sepenuhnya meresap. Saat itu, bahkan jika seorang petapa bela diri datang, itu akan sia-sia. Karena putramu sekarang sudah aman, aku permisi dulu. Hanya ada satu orang di paviliun pedang surgawi yang memiliki pil lupakan kekhawatiran. Kasus penyerangan Song Qianhe sangat rumit, melibatkan politik internal paviliun pedang surgawi. Ge Yunbin tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu dan segera pergi. Songke tidak menghentikannya, ia berkata, saya berutang budi kepada Tuan Kota. Saya akan membalas budi ini di masa depan. Setelah Ge Yunbin membawa orang-orang dari kota Saber pergi, Song Qianhe teringat semua yang terjadi kemarin. Matanya berkobar penuh kebencian saat ia berkata, Ye Chen, aku akan memastikan kau menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Di puncak Qingyun, sejak Xiao Chen terbangun di malam hari, ia sama sekali tidak tidur. Di sampingnya, Liu Suifeng, dengan kepala babi di pundaknya, berkata, Kak, ini tidak seserius yang kau kira. Liu Ruyue tertawa dingin, kurasa kau telah sepenuhnya tersihir oleh wanita itu dan kehilangan semua kecerdasanmu. Tunggu saja, sebelum hari berakhir, orang-orang puncak biyun pasti akan datang ke sini. Xiao Chen merasa sedikit khawatir, lagi pula, sebagian besar ini adalah idenya. Ia berkata, Kakak Ruyue, jika orang-orang itu benar-benar datang, salahkan saja aku. Jika keadaan semakin buruk, aku akan meninggalkan paviliun Saber Surgawi dan melarikan diri. Liu Ruyue tersenyum mendengar ini. Wajahnya yang menawan menunjukkan ekspresi hangat, tidakkah kau ingin belajar mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya? Xiao Chen tercengang mendengar ini. Selama hari-hari itu, ketika ia senggang,
ia berkeliling paviliun saber surgawi dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Ia menyadari bahwa jika ia ingin mempelajari mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya tanpa memilikinya secara alami, hal itu hampir mustahil. Liu Ruyue mengambil pedang bayangan bulan dari tangan Xiao Chen dan menghunusnya dengan suara Huang Dang. Ada kilatan dingin pada bilah pedang, dan busur-busur listrik melompat-lompat di atasnya. Ia mengarahkan pedangnya ke langit, dan sinar matahari menyinari bilahnya. Cahaya redup yang mengalir dan tubuh ramping bilah pedang itu kini dipenuhi keindahan tak terbatas. Liu Ruyue menatapnya dengan serius, bergumam dalam hati, pasti karena pedang ini. Apa kau akan pergi dan menyerah untuk membuka segel pedang ini? Xiao Chen teringat Ao Jiao yang tersegel di dalam pedang. Ia merasa sedikit putus asa. Jika ia tidak mempelajari mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, mungkin ia tidak akan pernah bisa melepaskan Ao Jiao dari segel itu. Kau tak perlu khawatir soal puncak biyun. Sudah kubilang, yang salah itu Sui Feng, bukan kau. Kau sudah berjasa besar. Aku hanya kesal kau bahkan tak mau membahas masalah ini denganku setelah kejadian besar seperti ini. Kakak Ruyue, aku. Xiao Chen merasa kata-katanya tersangkut di tenggorokannya, dia tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. Liu Ruyue tersenyum cerah, wajahnya yang cantik bagaikan bunga. Ia bagaikan peri di gunung, penuh pesona, jangan bicara lagi. Aku sudah memaafkanmu. Ingat, jangan lakukan ini lagi. Aku akan meminjam bayangan bulanmu untuk hari ini. Weng. Liu Ruyue mengayunkan pedang bayangan bulan ke udara, dan pedang itu mulai berdengung tanpa henti. Tiba-tiba, pedang itu melepaskan cahaya listrik yang kuat, seterang matahari dan sangat menyilaukan. Inti iblis Thunder Rock tingkat 6 di dalam pedang itu langsung menembus batasannya. Aura yang setara dengan puncak Martial King langsung memancar keluar tanpa hambatan. Suara gemuruh guntur yang menusuk terdengar dari pedang, seolah-olah seekor Thunder Rock keluar dari pedang, berteriak dengan marah. Riak yang terlihat meluas ke udara. Xiao Chen dan Liu Suifeng, yang berada di belakang Liu Ruyue, merasakan tekanan yang luar biasa. Rasanya seperti ada beban seberat 10.000 ton di pundak mereka, sungguh menyakitkan.